mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Halo Sobat Berkemajuan, dalam podcast kali ini kita ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan sosok yang sangat inspiratif, motivatif, dan inovatif dengan pencapaian-pencapaian yang sangat luar biasa. Dalam karirnya, beliau pernah menjadi Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan beliau juga merupakan Ketua Badan Kerjasama Fakultas Hukum se-Indonesia dan pernah menjadi tenaga ahli gubernur dalam bidang hukum agraria dan perencanaan ruang. Oh iya, beliau juga merupakan Ketua Bidang Perempuan dan Anak Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Sulawesi Selatan loh. Dan saat ini beliau merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Oke, supaya nggak lama-lama lagi, yuk temuin beliau. Halo Sobat Berkemajuan, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat inspiratif, yaitu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Farida Patitinggi SHM-Hum. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini Prof? Fine, alhamdulillah, sehat. Sangat produktif sekali ya Prof. Hari ini Prof Ya. mengajar, tapi masih bisa meluangkan waktunya untuk datang ke podcast BEM ini. Ya. Sangat luar biasa. Okay. Saya ini bertanya-tanya Prof, gimana sih Prof bisa menjadi seproduktif ini, sangat memotivasi banyak orang, mahasiswa, dan sangat menginspirasi, terutamanya untuk Fakultas Hukum ini. Oke, baik. Jadi yang pertama, memang kita harus selalu punya semangat yang tinggi ya. Jadi ketika kita diberikan suatu amanah ya, apakah itu amanah yang paling kecil sekalipun, itu kita harus maksimalkan untuk memberikan yang terbaik dari pemberian amanah itu. Ya, jadi itu semangat itu harus ada dulu, terbangun dulu. Karena tidak semua diberi amanah. Misalnya Nanda diberikan amanah sebagai pengurus BEM. Kalau tidak salah sebagai wakil menteri ya. Iya, Nah, mudah-mudahan nanti kelak insya Allah betul-betul jadi menteri beneran. Gitu ya. Amin. Menteri dalam arti kepemimpinan nasional seperti itu. Ya, ketika itu diberikan itu harus mempunyai perencanaan, mempunyai harus melakukan inovasi ya untuk mencapai beberapa program-program yang kita persiapkan untuk dapat merealisasikan apa yang sudah ditetapkan di dalam program itu gitu ya. Jadi itu harus kita punya semangat dulu, karena kalau tidak ada semangat tidak bisa kita bekerja baik ya. Itu harus ada itu Semangat dan do your best ya Prof. Iya, do your best. Jadi kita berupaya untuk melakukan yang terbaik ya. Tentu seorang pemimpin punya visi, punya misi, punya keinginan, tujuan, tapi itu kan harus terbangun menjadi tujuan bersama. Benar, sehingga benar. bisa kita lakukan upaya-upaya untuk mewujudkan itu secara sama-sama gitu. Jadi tidak bisa kita bekerja sendiri ya. Jadi harus kita menjadikan apa tadi yang misalnya Ibu sebagai seorang pemimpin ya, saya memiliki visi untuk mengarahkan, menjadikan Fakultas Hukum menjadi the best gitu ya. Nah, itu lalu kemudian kita bawa menjadi visi bersama. Ya, tentu karena sudah ada visi Fakultas Hukum sendiri gitu ya. Ya, Benar. Fakultas Hukum ada misinya, ada tujuannya, kemudian ada program-program yang akan kita lakukan untuk merealisasikannya gitu ya. Luar biasa sekali ya. Ini Prof, gimana sih tahun 2020-nya Prof ini yang super sibuk, tapi tiba-tiba ada pandemi COVID-19 dan schedule-nya mulai berantakan mungkin dan harus ada yang di-cut. Gimana sih Prof menangani hal-hal tersebut? Iya, saya kira kalau kita melihat visi misi Unhas maupun juga visi misi Fakultas Hukum ya, kita secara keseluruhan sebagai warga, termasuk mahasiswa sivitas akademika, tentu kita harus melakukan menjadi seorang yang adaptif, kreatif. Ya, ketika kita tidak pernah membayangkan, tidak ada di dunia ini yang membayangkan ada tiba-tiba ada pandemi seperti ini. Nah, namun demikian, walaupun terjadi seperti itu, harus cepat kita bisa beradaptasi, ya, melakukan adaptasi. Karena kalau kita membaca misinya UNAS, itu kan harus menjadikan pembelajar yang adaptif, kreatif, termasuk kami dosennya, termasuk kami para pengelolanya gitu ya, pemimpinnya seperti itu. Nah, sehingga kita melakukan upaya-upaya untuk dapat mengatasi itu semua. Tetap harus berjalan
dengan baik. Ya, memang awal-awal kita tentu ada persiapan-persiapan dulu, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Misalnya bagaimana perkuliahan bisa dilakukan sementara tidak boleh datang gitu kan karena ada pandemi. Bagaimana ujian bisa dilaksanakan. Nah, oleh karena itu disitulah peran teknologi yang dapat kita melakukan adaptasi terhadap itu, karena pada saat yang bersamaan juga teknologi informasi kan semakin meningkat gitu ya. Ya, sehingga tidak dapat ada sarana yang dapat langsung kita dapat menyelesaikan kondisi itu. Ya, ada dukungan teknologi yang baik begitu ya. Sehingga kita tetap dapat kemudian melakukan proses pembelajaran Tridharma perguruan tinggi yang kita lakukan secara baik. Ya, luar biasa sekali. Dan ini gimana sih Prof mengatur waktu dan tetap menjaga mental health Ibu yang waktunya nih hektik sekali kok, jam terbangnya Ibu kemana-mana, waktu mengajar dan mungkin mengisi seminar atau dan yang lain-lainnya. Iya betul, itu memang lebih pada manajemen ya. Bagaimana kita mengatur sedemikian rupa sehingga waktu itu tidak bertabrakan, walaupun kadang-kadang ada yang bertabrakan. Tapi satu kelebihan dari adanya pandemi ini ya, jadi ada hikmah yang positif dari situ, bahwa dengan pandemi sehingga pemanfaatan teknologi informasi, teknologi IT itu yang semakin dapat menyesuaikan dan dapat membantu kita semua untuk melakukan kegiatan pekerjaan kita. Ya biasa kadang-kadang ya kalau bersamaan ada mengajar, lalu kemudian ada menguji, ada juga kegiatan lain gitu ya. Itu bisa kita lakukan secara bersamaan ya, seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita, karena jadwal mengajar sudah ada, misalnya kalau tim teaching ya, tentu kita sudah mengatur schedule siapa di minggu pertama dan seterusnya gitu ya. Atau misalnya tiba-tiba Ibu ada kegiatan, ya bisa saya minta dibantu oleh yang lain gitu. Dan kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lain, karena sebagai pimpinan fakultas tentu Ibu memiliki tanggung jawab yang berat juga untuk dapat terus melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang tetap harus kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk mahasiswa kita. Ya kita harus menyediakan media pembelajaran yang baik, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar ya kepada seluruh dosen. Kita melakukan rapat evaluasi terhadap pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, itu semua kita lakukan secara berkala ya, tetap berjalan ya. Kalau sekarang ini kan sudah mulai turun ya, di tahun 2020 ya sampai sampai pertengahan ya sampai saat ini mungkin ya, itu masih terus banyak rapat kita lakukan secara daring atau kadang-kadang hybrid gitu ya. Sekarang kita mulai mix hybrid daring dan luring. Yang penting tujuannya tercapai. Tujuannya tercapai. Dan sangat kayak Prof ini waktunya bisa diatur dengan memanajemennya yang luar biasa, dan caranya Prof mengatur waktu dan mungkin menjaga kesehatan di pandemi ini, walaupun waktunya sangat terbatas mungkin, tapi Prof tetap bisa menjaga kesehatannya. Iya, tetap harus olahraga juga ya, jadi menyiapkan waktu untuk berolahraga ya. Jadi Ibu tuh setiap pagi di rumah ya bergerak, pokoknya harus bergerak ya, treadmill, jogging di rumah aja gitu ya. Terus kemudian pokoknya intinya bergerak ya, sampai berkeringat. Iya betul sekali. Atau kemudian kita di kampus sekarang karena ada sarana olahraga yang bagus ya, yang cukup representatif ya, kita lakukan olahraga di kampus bersama adik-adik, bersama mahasiswa, bersama sejawat, dosen, pegawai, semuanya bergembira ya. Betul sekali. Seperti itu. Dan teman-teman, di Fakultas Hukum itu sudah ada dibangun sarana olahraga oleh dekan kita, dan itu sangat menyenangkan sekali bisa bermain kalau sore hari setelah berkegiatan, dan benar-benar sangat bermanfaat untuk mahasiswanya, karena Prof ini sangat futuristik pikirannya. Beliau sangat luar biasa menurut saya. Dan ini Prof, gimana sih Prof, karena Prof seorang perempuan dan menjadi pemimpin di dalam satu instansi, bagaimana awalnya yang society kita kan berpikir perempuan bergerak di belakang layar saja, tidak perlu
menjadi pemimpin dan lain-lain. Tapi bagaimana Prof mengatasi hal tersebut? Iya, ini pertanyaan yang menarik sebenarnya ya. Jadi dari dulu bahkan ini menjadi kajian-kajian khusus dari kita kaum perempuan secara khusus ya. Karena kenapa? Karena memang kalau secara kuantitatif pemimpin perempuan itu kan masih dinilai masih kurang gitu ya. Dengan berbagai macam penyebab kenapa sampai seperti itu. Ya, bisa karena memang dari perempuannya sendiri atau karena faktor yang dari luar diri kita. Ya, seperti misalnya adanya domestifikasi dari perempuan, bahwa perempuan itu di area domestik saja ya, tidak perlu dia ada di ranah publik. Betul. Tapi kemudian terus ada perjuangan, dan saya kira ini sudah dimulai dari sejak dulu ya, dari kalau kita mengenang Raden Ajeng Kartini ya, sebagai seorang pembaharu dan tokoh yang futuristik yang kemudian dengan tagline-nya terbit habis gelap terbit terang, bahwa itu kan sebenarnya awal bagaimana perempuan dinilai pada saat itu memang sudah terkungkung dia di ranah domestik. Banyak hal karena faktor budaya patriarki kita yang sangat kuat, di mana peran laki-laki sangat dominan gitu. Lalu kemudian juga bisa karena faktor tafsir agama dari agama, bahwa tidak perlu perempuan menjadi pemimpin. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya yang melakukan, tapi makanya kita itu menjadi pemimpin ya, perempuan jadi pemimpin itu berat sebenarnya ya, karena kita harus mampu menghadirkan sebuah kepemimpinan yang dapat diterima dengan baik dan dapat memberikan sesuatu perubahan yang besar seperti itu, sehingga dapat diamini bahwa ternyata perempuan juga bisa seperti itu ya. Jadi itu juga untuk mewariskan kepada menjadi legacy kita untuk anak-anak kita yang perempuan ya khususnya ya, karena sebenarnya saya tidak bermaksud mendikotomi ya antara perempuan dan laki-laki. Saya kira semua kita punya potensi yang sama, hanya saja kan ada faktor-faktor yang mungkin berasal dari luar diri kita yang kemudian membuat kita menjadi tidak berdaya gitu ya. Betul. Sehingga mengikuti arus zaman, arus budaya itu, dan kita menerimanya sebagai hal yang biasa. Lalu kemudian ternyata ketika perempuan diberikan kepercayaan ya, makanya harus kita bangun kepercayaan. Jadi bahwa setiap orang memiliki potensi yang sama, baik laki-laki maupun perempuan, Mas Ibu ya. Tapi kadang karena perempuan itu merasa tidak percaya diri, kadang-kadang tidak percaya diri. Dia menganggap ya sudahlah laki-laki saja gitu ya. Dan juga memang banyak faktor yang membuat itu. Misalnya kalau dia sebagai istri harus punya dukungan dari keluarga suami. Kalau kita sebagai anak perempuan harus juga punya dukungan dari orang tua. Apakah boleh kita berkegiatan? Apakah boleh kita berprestasi? Apakah boleh kita melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang insan manusia gitu ya, yang kebetulan terlahir sebagai perempuan. Nah itu yang harus kita sadari. Jadi yang pertama memang harus ada penyadaran dari diri perempuan sendiri ya. Nah, sebagai pengalaman ibu ya, pengalaman ibu ya, dari kecil memang dulu dari SD ya, dari itu memang sudah terbiasa melatih diri jadi seorang pemimpin ya, minimal menjadi ketua kelas, menjadi pemimpin barisan, menjadi ketua-ketua kelompok ya, seperti itu. Jadi berproses terus masuk di organisasi, memperluas wawasan, memperluas jaringan, itu penting sekali. Dan memang yang pertama yang perlu juga dilakukan perempuan adalah menambah kapasitasnya. Kapasitas itu adalah menyatunya kemampuan intelektual dengan integritas ya, atau karakter gitu ya. Jadi itulah kapasitas seorang perempuan. Itu harus ada itu. Jadi dia harus cerdas. Ya, jadi perempuan itu tidak bisa, harus dia cerdas, harus dia mampu mengeluarkan ide-idenya. Makanya ketika dia misalnya dapat mengeluarkan idenya, dapat maka pada saat itu dia bisa terbranding gitu ya. Jadi perempuan itu harus bisa membranding dirinya juga, bahwa dia mampu, dia bisa gitu ya, sama dan setara. Karena selama ini memang kenapa sampai misalnya harus ada upaya untuk memberikan affirmative action ya, dari undang-undang, dari secara hukum misalnya,
harus keterwakilan perempuan 30% misalnya ya, Ya. di partai politik atau di legislatif. Hmm. Itu karena upaya untuk bagaimana mendorong supaya perempuan juga bisa berada dengan cepat di sana. Harus ada afirmasi kan. Betul. Seperti itu. Sampai nanti pada titik di mana tidak lagi kita persoalkan antara laki-laki dan perempuan. Ya, bahwa itu sudah ada pada taraf yang dinilai setara dan selevel. Ya, sekarang ini pun juga sudah bisa kita lihat seperti itu, banyak sekali. Presiden kita sudah pernah ada yang perempuan kan. Rektor kita hari ini alhamdulillah ya 2 periode memimpin Unhas, kita bisa melihat bagaimana perkembangan Unhas yang semakin pesat. Ya, jadi kan beliau malah memberikan legacy yang sangat bagus untuk khususnya kepada perempuan untuk menjadi pemimpin. Jadi memang kita harus mendongkrak patriarki yang ada dan meningkatkan potensi yang ada dalam diri kita. Dan yang satu yang paling penting yaitu percaya diri. Ya, betul. Meningkatkan kepercayaan diri. Percaya diri bisa lahir karena ada kelebihan dari perempuan. Makanya perempuan harus cerdas, terpelajar. Betul. Ya, dia harus punya pengalaman dan wawasan yang luas, punya jaringan dan seterusnya. Sangat luar biasa. Oh, dan ini Prof, mungkin ini sebagai motivasi untuk mahasiswa-mahasiswa Unhas, khususnya Fakultas Hukum, gimana sih Prof pada saat kuliah dulu, apakah untuk menjadi pemimpin harus bisa ikut lomba atau berorganisasi atau fokus pada pelajarannya, dan bagaimana sih Prof kuliahnya dulu kayak seperti apa? Iya. Oh, dan karena itu pernah pas kuliah hukum agraria Prof pernah bilang kayak gini, kalau Prof pulang kampung itu beliau suka ke pengadilan, ikut ke pengadilan. Jadi kayak gimana Prof masa kuliahnya Prof? Betul, jadi ya tentu berbeda lah masa kami dengan anak-anakku sekalian hari ini ya. Tetapi pada masa itu memang yang paling penting adalah bagaimana mengeksplor kemampuan kita, kapasitas kita begitu. Dan tentu tidak bisa hanya sekedar belajar seperti itu ya, harus bisa berorganisasi, harus bisa men-sharing pengalaman di kelas itu di luar. Bagaimana kita membantu masyarakat dengan berorganisasi, misalnya mengikuti lomba apa saja gitu ya, lomba debat, lomba karya tulis, karena di situ bisa kita eksplor pikiran-pikiran kita, kemampuan kita begitu, membagi sharing ide begitu ya kepada yang luas, lalu masyarakat luas. Dan saya kira dari situ kita bisa mengukur kemampuan kita kan. Kita tidak bisa mengukur kemampuan kita kalau kita tidak melakukan lomba misalnya, kita tidak melakukan eksplorasi ide kita dan seterusnya begitu ya. Waktu Ibu dulu kuliah begitu, jadi di samping kuliah ya Ibu sangat rajin kuliah loh ya. Ya tidak pernah alfa, tidak pernah bolos dan selalu tepat waktu hadir di kelas gitu ya. Nah, seperti itu alhamdulillah. Tapi di saat yang di jam selesai kuliah, Ibu tetap juga ikut berorganisasi. Ibu dulu sangat senang organisasi itu lebih banyak sebagai pramuka ya, di Pramuka Unhas dulu ya. Ibu menjadi pemain drum band ya. Jadi di kegiatan pramuka sampai hari ini kan Ibu masih pembina pramuka ya, seperti itu. Tetap juga aktif di BEM ya, dengan teman-teman melakukan kegiatan-kegiatan banyak sekali ya. Jadi dari situlah kemudian kita bisa mengukur kemampuan kita sampai di mana. Lalu karena kalau kita tahu seperti itu kan kita bisa menambahkan lagi, mengevaluasi diri kita sendiri. Jadi kita berharap anak-anakku sekalian bukan hanya kita berharap ada keseimbangan. Kalau melihat pengalaman Ibu dulu sebagai pembantu dekan 3 ya, sekarang namanya wakil dekan ya, bidang kemahasiswaan dan alumni, itu bagaimana Ibu menggelorakan semangat mahasiswa kita untuk bisa berprestasi. Karena dulu saya bilang, kenapa sih nih Fakultas Hukum tidak bisa berprestasi ya? Masa tidak bisa? Kan kita ini punya semuanya sebenarnya bagus gitu ya, cuma tidak tereksplor dengan baik gitu. Ibu bangkitkan kepercayaan diri mereka ya. Akhirnya apa yang terjadi? Luar biasa hasilnya. Kita bisa ikut lomba dan bahkan kita pernah menjadi juara 1 kan, debat konstitusi ya, tingkat nasional. Itu pertama kalinya ya. Itu luar biasa di tahun 2010. Dan sebelum-sebelumnya juga itu dalam setiap lomba yang dilaksanakan di Universitas Hasanuddin, kalau ada 4 yang kita kirim, maka juaranya 1, 2, 3, 4.
gitu. Hampir semuanya seperti itu. Jadi kalau 3 kita kirim, 1, 2, 3. Sampai teman-teman PD3 yang lain selalu mengatakan, apa sih itu kiatnya Bu Farida ya dalam melakukan upaya pengembangan kemahasiswaan kita di fakultas. Jadi membangkitkan kepercayaan dan kita support. Jadi harus ada support. Jadi makanya sampai hari ini kan Ibu sebagai dekan ya lebih mudah lagi mensupport kalian kan. Ya, kita membuat kebijakan yang kemudian memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk mahasiswa kita, anak-anak kita mengeksplorasi kemampuannya. Dan hasilnya luar biasa. Kita sudah 2 tahun berturut-turut ini sebagai memperoleh penghargaan fakultas terbaik di bidang kemahasiswaan. Ya, alhamdulillah. Biasa sekali ya. Dan selain itu juga di bidang akademik, ya kalau tidak salah ya 3 wisuda berturut-turut ini Fakultas Hukum menjadi wisudaan terbaik tingkat Unhas. Ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah ya, jadi berbarengan peningkatan kualitas akademiknya dan juga pengembangan bakat minatnya di bidang kemahasiswaan. Jadi, nah itu harus dipunyai oleh anak kalian. Jadi tidak hanya full akademik, harus juga soft skill itu penting. Makanya hari ini dengan kebijakan Mas Menteri ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu luar biasa itu kebijakan yang sangat strategis untuk mengeksplorasi kemampuan bakat minat anak-anak kita. Jadi dia bisa mengenal dirinya seperti apa, dia bisa memperoleh pengalaman di luar kampus sejak dini, sejak mahasiswa ya. Nah, kalau kita di Fakultas Hukum ada kelebihan juga karena kita memberikan SKS untuk co-kurikuler. Ya, jadi tidak ada mahasiswa Fakultas Hukum itu yang selesai, yang lulus sarjana hukum tidak berkegiatan, minimal pernah mengikuti kegiatan kemahasiswaan kan? Ya, karena wajib mengikuti 1 SKS ini. Nah, inilah kelebihan dari kurikulum kita. Jadi memang dari awal sudah memberikan kesempatan kepada mahasiswa kita untuk bisa mengeksplorasi diri, mengenali dirinya, kemampuannya, itu nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Sangat bermanfaat sekali dan inovatif sekali, dan mungkin bisa menjadi contoh untuk fakultas-fakultas lain atau kampus-kampus lain. Iya. Dan ini Prof, apa sih saran-saran Prof untuk mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum dan mahasiswa yang ada? Ya, yang pertama tentu sebagai pembelajar ya, jadilah pembelajar yang kreatif, adaptif, dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ke depan gitu ya. Ya, sekarang kalian kan ada pada generasi disebut sebagai generasi Z ya. Betul. Generasi yang terbiasa dengan teknologi ya, IT seperti itu. Nah, saya kira anakku sekalian harus bisa mengasah kemampuannya, menambah kapasitasnya tadi. Kapasitas itu kemampuan intelektual yang berpadu dengan integritas karakter ya, yang kuat. Gitu. Nah, tentu terus belajar ya, terus menambah wawasan, berkolaborasi, tidak egois ya. Kita harus selalu berpikir inklusi, bertindak inklusi gitu ya, tidak eksklusif. Nah, karena itu akan lebih mendinamisasi diri kalian kelak nanti insya Allah ke depan. Jadi bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita dengan menambah kemampuan, kapasitas dirinya, lalu kemudian menjalin kolaborasi, berjejaring gitu ya, berjejaring dengan siapa saja. Kita harus bersikap inklusi, tidak pilih-pilih teman. Apalagi kalau memilih teman hanya karena sama satu kampung, seagama, sesuku, itu tidak seperti itu. Marilah kita bersikap inklusi. Kita bisa berteman dengan siapa saja. Ya, ibu seperti itu. Teman ibu itu macam-macam, semua dari berbagai suku, dari berbagai agama, dan kami bersahabat. Kita dekat, gitu ya. Ya, jadi tidak ada yang kita memilah-milah bahwa saya mau berteman hanya karena dia kaya, karena dia seagama, tidak begitu. Ya, kita membangun diri kita seperti itu sehingga lebih mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan ke depan. Luar biasa, berarti kita nggak boleh mengeksklusifkan diri sendiri, tapi menginklusikan. Kita harus berteman dengan siapa saja dan meningkatkan kapasitas diri kita. Oh, dan ini Prof terakhir mungkin. Ya. Jika Prof diamanahkan jadi rektor nih, apa yang akan dibenahi untuk Universitas Hasanuddin ini?
Ya, terima kasih anakku sekalian, ternyata menjadi perhatian juga ya. Alhamdulillah berkat ya itu tadi dorongan dan niat yang baik ya. Dilandasi dengan niat yang baik, dengan punya pengalaman dan jejaring yang cukup baik selama ini. Alhamdulillah Ibu mengajukan diri ya untuk mengikuti kompetisi proses pencalonan rektor ke depan. Tentu kalau Ibu yang dipercaya atau diberi amanah untuk itu, tentu yang pertama adalah bagaimana merealisasikan seluruh program ya. Kan sudah ada rencana pengembangan, rencana strategis Unhas. Lalu kemudian ada beberapa hal yang menjadi visi kepemimpinan Ibu ya, yang nanti akan kita itu tadi yang kita bawa menjadi visi bersama gitu. Karena visi Unhas sudah jelas sekali, visi Unhas pusat pengembangan ya insani dan IPTEX ya, berbasis benua maritim Indonesia. Jadi itu yang menjadi dasar kita untuk mengeksplorasi dan mengembangkan lagi ke depan. Ya tentu yang pertama banyak hal yang masih harus kita masih harus tingkatkan lagi, karena hari ini Unhas sudah luar biasa ya. Hari ini Unhas itu sudah masuk pada terrekognisi sebagai universitas kelas dunia ya, world class university ya, di 1000 sampai 1200 ya, 1001 sampai 1200. Itu suatu perkembangan yang luar biasa ya, karena di sekian puluh ribu universitas di dunia ya kita sudah masuk di situ ya. Itu sebuah perkembangan yang luar biasa. Tentu itu adalah program berkesinambungan dari masa ke masa, mulai dari rektor pertama sampai hari ini ya, karena kepemimpinan di perguruan tinggi menurut Ibu adalah kepemimpinan yang berkelanjutan ya. Jadi apa yang ada hari ini itu terus kita tingkatkan. Karena misalnya di Renstra yang ada 2020 sampai 2024 ya, nanti akan berlanjut lagi 2024 sampai 2030 gitu ya. Ya kan itu berkesinambungan. Nah, penguatan yang pertama yang pernah sudah Ibu sampaikan juga ya, tentu yang pertama tetap pada peningkatan mutu lulusan ya. Ya, peningkatan mutu lulusan saya kira ini sudah terus dilakukan secara berkelanjutan ya. Lalu kemudian nanti semua itu akan kita dukung dengan sistem IT ya, jadi digitalisasi seluruh proses yang ada di Unhas ini, insyaallah baik itu akademik maupun non akademik. Jadi harapan kita ke depan itu akan sekarang kan sudah terdigitalisasi ya, tapi masih harus ada penguatan lagi ya, jadi penguatan lagi dengan nanti menjadi satu kesatuan, terintegrasi satu sama lain, baik itu di pusat ya, di rektorat maupun di unit-unit kerja yang ada di fakultas maupun di lembaga-lembaga yang ada. Lalu kemudian tentu juga pada fokus pada istilahnya Ibu nanti adalah pengembangan akademia ya, jadi semua by digital ya, ya seperti itu. Lalu kemudian tentu juga peningkatan kesejahteraan ya, peningkatan kesejahteraan kita bisa lakukan ke depan lebih baik lagi, alhamdulillah, karena hari ini Unhas itu luar biasa asetnya ya. Aset Unhas hari ini kita bisa kembangkan, apalagi Unhas memiliki fleksibilitas dalam proses pengembangan karena kita PTNBH ya, karena kita PTNBH sehingga diberikan otonomi untuk melakukan pengembangan secara mandiri gitu ya, ya di Unhas. Jadi bagaimana meningkatkan mengelaborasi peningkatan aset ya supaya dapat nanti berefek untuk nanti pertama tentu kita harus menambah kuantitas dan kualitas riset kita ya. Nah, jadi baik itu nanti dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Nanti ada juga riset-riset yang kita alokasikan ya, alokasi anggaran dana riset untuk mahasiswa dengan cara berkolaborasi dengan mahasiswa yang lain. Jadi tidak fokus untuk misalnya fakultas hukum saja atau teknik saja atau sastra budaya saja, tapi itu kolaboratif. Apa tujuannya? Ada supaya terbangun sejak awal itu kolaborasi di antara mahasiswa kita ya. Nah, misalnya ada riset hukum itu kan bisa ada di mana saja. Ya, kita bisa melakukan riset bekerjasama dengan kedokteran, dengan FKM, dengan teknik, dengan FKIP, dengan budaya, ekonomi, fisip,
MIPA dan seterusnya ya, semua bisa masuk ke perawatan, semuanya bisa. Ya, jadi itulah nanti yang akan kita berikan dalam skim riset-riset unggulan khusus untuk mahasiswa. Nah, jadi sehingga nanti mahasiswa sejak awal sudah bisa melahirkan satu karya-karya inovatif yang nanti bisa saja nanti terhilirisasi ya, dikerjasamakan dengan industri menjadi prototipe atau produk yang dapat dikerjasamakan industri. Nah, itu ke depan yang kita kembangkan ya, untuk dosen peningkatan kuantitas dan kualitas riset kita. Lalu kemudian tentunya kita harus tetap fokus untuk meningkatkan, membangun tata kelola yang berbasis good university governance yang hari ini sudah dilakukan. Kita tingkatkan lagi begitu ya, sehingga tata kelola semakin hari semakin dapat memberikan impact yang begitu luas untuk pengembangan kapasitas seluruh sumber daya yang ada di Universitas Hasanuddin. Masih banyak yang lain, tapi nanti akan kita eksplorasi lagi. Luar biasa sekali ya, Prof. Sangat inovatif, inspiratif, dan memotivasi banyak orang, mahasiswanya terutama. Dan sebagai sosok yang inspiratif sekali untuk podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih banyak, Prof. Baik, atas waktunya yang telah Prof berikan kepada kami. Ya, selalu ada waktu untuk mahasiswa ya, seperti itu. Luar biasa. Terima kasih, Prof. Oke, nak. Nah, itu tadi teman-teman dari podcast kita kali ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan ilmu dari Prof bagaimana sih menjadi pemimpin yang baik dan bagaimana disiplin, dan dalam berkompetensi kita juga harus percaya diri pada diri sendiri dan meningkatkan kemampuan kita. Oke? Mungkin cukup dari kami. Salam berkemajuan. Bye.